Saya hormati Majelis Hakim yang ada pada hari ini, perwakilan dari pemerintah, dan rekan saya dari PPIPAT, Pak Dr. Hafendi, Pak Bambang, dan Bu Eli, dan pemohon yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak akan menyampaikan semuanya karena kalau dibacakan menghabiskan waktu. Ini ada 32 halaman. Ya, 10 menit saja Bapak. Ya, nanti didiskusikan oleh... Baik, saya coba lebih singkat Baik. dari situ. Dari permohonan ini yang saya baca adalah yang sudah disampaikan kepada saya, itu tentang hubungan hukum antara pemisahan dan yang mengakibatkan peralihan hak maupun mengakibatkan peralihan dengan kepemilikan bersama. Hal ini saya berpijak pada pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 angka 7 Undang-Undang RUU Indonesia nomor 1 tahun 2022 itu tentang HKPD. Ya. Di pasal ini disebutkan bahwa pemisahan yang mengakibatkan peralihan tersebut termasuk objek HTB. Yang catat utangnya BPHTB yaitu pada tanggal dibuatnya di tanggal alat bersangkutan. Saya berpendapat bahwa kedua pasal tersebut tidak membedakan asal muasal atau latar belakang ataupun alasan terjadi pemisahan yang mengakibatkan peralihan sebagai objek BPHTB. Kita tahu Bapak dan Ibu yang saya hormati bahwa di Indonesia ini sudah dikenal lama ada pemilikan bersama yang bebas, ada pemilikan bersama yang terikat. Nah, kalau pemilikan bersama yang katakanlah yang bebas, memang sejak awal diniatkan untuk dimiliki secara bersama-sama. Ketika dimiliki bersama-sama kemudian akan dibagi dua atau dipisahkan, memang itu terkena pajak. Orang menyebutnya, disebutkan dalam berbagai kuliah adalah namanya karena perbuatan hukum ataupun tindakan hukum. Sedangkan ada pemilikan bersama yang kena warisan, orang disebutnya karena peristiwa hukum. Dalam berbagai kepustakaan disebutkan bahwa peristiwa hukum itu sebuah peristiwa yang memang tidak dikehendaki oleh para pihak, tapi akibat hukumnya, hukum akan mengatur seperti kematian mengakibatkan kewarisan. Nah, ketika yang meninggal tersebut meninggalkan sebidang tanah misalnya, kemudian dijadikan nama bersama para ahli waris, kemudian akan dipisah menjadi nama masing-masing atau menjadi nama salah seorang, ya. Apakah itu juga pemisahan akan menjadi objek BPHTB? Saya mengatakan bahwa kedua pasal tersebut tidak membedakan asal muasal atau latar belakang ataupun alasan terjadi pemisahan yang mengakibatkan peralihan sebagai objek HTB. Saya berpendapat sebenarnya harus dimaknai secara tegas kedua pasal ini. Yang menjadi objek BPHTB itu adalah seharusnya pemilikan bersama yang diniatkan sejak awal untuk dimiliki bersama yang kemudian dibagi dua. Karena pada awalnya mereka sudah bayar pajak. Karena itu karena perbuatan hukum atau tindakan hukum. Sedangkan pemilikan bersama yang dibedakan dari warisan, cukup terkena ya adalah pajak warisannya yang sudah disampaikan di undang-undang ini. Sedangkan ketika dilakukan pemisahan menurut saya itu tidak perlu. Karena akan terkena pajak dua kali. Orang nanti akan mengatakan kalau terkena pajak dua kali semacam ini, orang lebih baik tidak menerima warisan. Karena pajaknya yang terima misalnya lebih besar. Nah, ini dua hal ini menurut saya di pasal ini perlu diberikan distingsi atau diberikan penjelasan bahwa hal itu memang harus diberikan pembedaan. Saya katakan sekali lagi, pemisahan karena tindakan hukum atau perbuatan hukum atau pemisahan karena peristiwa hukum. Sehingga yang dikenakan pajak adalah ketika berasal dari tindakan hukum. Itu penjelasan saya yang pertama.